Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Apa ini pasukan meriam besi hitam? Master klan Meisan dan Jian Huang bertanya dengan rasa ingin tahu. Istana Dewa Pertumpahan Darah menguasai wilayah yang luas sekitar sepertiga dari seluruh dunia dewa. Chen Jiu, yang tumbuh di dunia dewa, mulai menjelaskan. Demi mengintimidasi wilayah di bawah kekuasaan mereka, secara alami ada banyak pasukan kuat yang diperintahkan oleh Istana Dewa Pertumpahan Darah, dan pasukan meriam besi adalah salah satu yang paling terkenal. Bahkan prajurit mereka yang paling biasa ada di puncak panggung alam dewa. Master klan Meisan dan Jian Huang keduanya terkejut dalam hati setelah mendengar itu. Bahkan prajurit yang paling biasa semua dewa tahap puncak, tidak heran mereka adalah negara adidaya yang bisa dibandingkan dalam kekuatan dengan Pulau Temporal, yang merupakan raksasa yang mendukung kuil temporal. Begitu seorang prajurit bergabung dengan Black Cannon Army, tubuh berdaging mereka akan mengalami perbaikan melalui teknik rahasia, jelas Chen Jiu. Ini adalah teknik rahasia yang tidak pernah dilepaskan oleh Istana Pertumpahan Darah kepada publik. Setelah penyempurnaan, tubuh berdaging dari masing-masing prajurit akan mencapai tahap puncak rana dewa, dan mereka akan mendapatkan tubuh yang gemuk dan berotot seperti miliknya. Di dunia dewa, mereka semua akan benar-benar tertutup dalam jenis baju besi ultra unik yang hanya memperlihatkan mata mereka. Kekuatan destruktif mereka jauh lebih kuat daripada dewa tahap puncak biasa, dan mereka semua benar-benar biadab. Suatu kali, seorang prajurit meriam besi hitam benar-benar berjalan melewati kota asal aku, dan dengan marah, menarik sebuah klan besar yang memerintah sekitar 13 planet di dekat akar-akarnya, membantai banyak orang dalam proses itu. Baik Master klan Meisan dan Jian Huang tercengang setelah mendengar itu. Lawan untuk arena itu harus dikontrol oleh kesadaran anggota dari tentara meriam besi hitam. Chen Jiu melihat ke atas. Dia hanya meminjam tubuh ini, dan kekuatan tempurnya sedang ditekan. Meskipun demikian, perilakunya tetap sekuat sebelumnya. Dari apa yang aku dengar, semua anggota tentara meriam besi hitam adalah tirani ini. Kembali di arena, Sui Ying memandang ke arah pria gemuk itu sambil berkata, "Jadi, kamu sebenarnya adalah bentuk kehidupan yang benar." "Tentu saja, aku tinggal di Crimson Rock Mountain." Cowok gemuk itu memandang ke arah Sui Ying sambil tersenyum ketika dia menunjuk ke atas. Di ruang berlevel lebih tinggi, di atas Sky Reaching Fin. Oh, Sui Ying tercerahkan. Di dalam Crimson Rock Mountain, tampaknya ada banyak bentuk kehidupan sejati selain senior Si Wei. Aku hanya di sini untuk berurusan denganmu Transcendent. Datang-datang. Biarkan aku melihat apakah aku dapat mengalahkan kamu, seorang bocah nakal yang memegang meraj avatar di dalam dunia Master Suci. Senior, kamu harus berhati-hati. Sui Ying menyeringai. Pada saat yang sama, banyak gambar Sui Ying mulai muncul di seluruh arena. Dari pandangan sekilas, seseorang bisa menghitung total kekuatan 7 Sui Yings berjubah putih, masing-masing memegang tombak. Mereka dipisahkan menjadi 3 lingkaran dengan sebongkah lemak di tengah. Mereka semua berbagi senyum yang sama. Aku akan mulai menyerang sekarang. Ayo, cowok gemuk menunggu dengan hati-hati. Bahkan dengan kekuatan tempurnya yang dibatasi, baik Jian Huang, Chen Jiu, atau bahkan Master klan Meisan tidak berhasil membuatnya merasa tertekan. Mereka semua benar-benar terlalu lemah. Hanya Sui Ying yang bisa memberikan sedikit tekanan padanya. Tubuh sejati Sui Ying segera menghilang saat ia bergabung dengan meraj avatar. Hong! Tombak tiba-tiba dicabut. Itu seperti seekor naga, berputar dan meraung. Di mana ia berlalu, lingkungan berubah menjadi pemandangan yang mempesona dari bintang-bintang yang meluas dan mengalah, dengan gelombang pemusnahan meteorik yang menyatu menjadi satu titik. Ujung tombak tidak lagi ada di luar titik tunggal ekstremitas itu. Kecepatan pusaran gelombang kekuatan yang menarik, ditambah dengan serangan mendadak yang datang dari jarak yang sangat dekat, mengejutkan pria gemuk meskipun dia sudah siap untuk itu. Dia melambaikan tangannya untuk menangkis serangan yang masuk. Peng! Tindakan gendut-gendut itu benar-benar cepat dan mantap. Dia berhasil memblokir serangan itu. Senior, aku khawatir meraj avatar tidak mudah ditangani, sebuah suara bergema di sekitar arena. Avatar meraj lain meluncurkan serangan, tetapi untuk saat itu,
itu sebenarnya adalah tubuh sejati Sui Ying. Hong! Sui Ying mulai menyerang pria gemuk dari segala arah. Menggunakan kemampuan meraj avatar untuk menghilang tanpa tanda, tindakannya menjadi cepat, tiba-tiba, dan sepenuhnya kejam. Serangan kuat seperti itu datang dari segala arah. Bahkan aku tidak bisa melindungi diriku terhadap serangan semacam itu. Ekspresi Master Klan Meisan menjadi sangat mengejutkan. Kekuatan tempur Sui Ying, memang, jauh melebihi kita. Jian Huang juga bisa merasakan sedikit teror. Logikanya, makna sejati meraj seharusnya lemah dalam hal pelanggarannya. Namun, begitu dilengkapi dengan makna sejati lainnya, kemampuan ofensifnya akan benar-benar menakutkan. Tidak mengherankan bahwa siapapun yang memahami makna sejati ini dapat dianggap di antara pembunuh yang paling menakutkan. Chen Jiu bergabung dalam percakapan. Tentu saja, para transenden yang memahami memegang makna sejati tingkat 1 akan lebih hebat dalam hal kemampuan pembunuhan, tetapi orang-orang seperti itu terlalu langka. Sementara kelas 2 makna benar sangat jarang ditemui di antara sejarah dunia fana, dalam miliaran dunia seperti itu, keseluruhan dunia dewa, dan abis kegelapan, masih ada cukup banyak orang yang meraih kelas 2 benar. Makna. Tetapi orang-orang yang memahami makna sejati kelas 1 masih dianggap sebagai legenda. Ini mungkin juga karena bagaimana ketika salah satu dari eksistensi kuat dari dunia dewa menemukan seseorang dengan tingkat 1 makna sejati, mereka akan segera menganggapnya sebagai murid pribadi. 3 orang di bawah terkejut. Namun, pria gemuk itu melakukan yang terbaik untuk menangkis serangan yang masuk. Telapak tangannya seperti kipas daun palem saat mereka menyerang dengan sangat cepat. Kegilaan telah menutupi seluruh area saat dia menangkis tombak Sui Ying dari waktu ke waktu. Seperti kata pepatah, jika seseorang bertahan untuk waktu yang lama tanpa balas, pasti akan ada serangan yang menerobos pertahanan. Tidak peduli seberapa berhati-hati dia saat menangkis serangan, begitu jumlah serangan mencapai jumlah yang cukup tinggi, dia akhirnya akan dipukul. Sila! Tombak ini melewati telapak tangan pria gemuk itu dan kemudian naik ke lengan sebelum akhirnya menembus lapisan baju besi yang tampak biasa. Seperti yang terlihat, baju zirah itu sangat biasa, telah diringkas oleh Arai. Itu hanya untuk pertunjukan. Dengan suara puh, itu mudah ditusuk. Tombak itu kemudian menusuk ke perut si pria gemuk itu. Sui Ying mengerutkan kening. Serangannya membawa misteri kehancuran yang sangat mengerikan. Namun terhalang setelah menembus perut si gendut itu. Sepertinya tubuh tangguh gendut gemuk itu tidak bisa ditembus. Setelah menusuk tidak lebih dari beberapa sentimeter, ia berhenti bergerak lebih jauh. Peng, cowok gemuk itu dengan kasar melambaikan telapak tangannya di depannya. Sui Ying mengeluarkan tombak dan buru-buru mundur. Pada saat yang sama, ia berganti posisi dengan meraj avatar lain. Telapak tangannya yang gemuk bersiul saat mengenai Sui Ying yang baru saja berhenti sebelum akhirnya berhenti. Melihat ke bawah, dia melihat lubang di dadanya dan mengerutkan alisnya. Dia melepas baju besi dari tubuhnya dan melemparkannya keluar arena. Begitu menyentuh tanah, suara ledakan bergema. Armor ini yang terkondensasi oleh energi Arai sama sekali tidak berguna, gumam pria gemuk itu. Seandainya itu adalah baju besi Black Iron Cannon Army. Tubuh bagian atasnya benar-benar besar dan berotot. Luka di perutnya menutup dan pulih dengan cepat. Berat, kamu cukup mampu. Cowok gemuk itu memandang ke arah Sui Ying dengan tampilan yang agak biadab. Segel hitam mulai terbentuk di tubuhnya, berkumpul bersama menjadi segel besar dengan warna yang sama. Itu muncul di kulit putihnya dengan udara mistis yang tak tertandingi. Aura yang dilepaskan sosoknya menjadi jauh lebih kejam dari sebelumnya. Pertempuran ini telah mencapai tahap akhir. Chen Jiu menyaksikan dengan penuh perhatian saat dua lainnya menahan napas. Sui Ying menyeringai. Apakah ini stand terakhirnya? Setelah menerima beberapa intelijen tentang Gunung Crimson dari sisi Chen Jiu juga, Sui Ying secara alami menganalisisnya. Dia tahu bahwa pria gemuk ini akan meledak pada saat terakhir. Dengan kata lain, itu adalah serangan balasan terakhirnya. Itu, tentu saja, juga ketika ancamannya adalah yang terbesar. Terima seranganku. Sui Ying juga mengacungkan tombaknya. Dia menggunakan ini sebagai kesempatan untuk menguji wahyu dan memperbaiki teknik tombaknya dalam skenario pertempuran nyata.
Untuk sesaat, Sue Ying muncul di sekitar cowok gendut itu, keluar dari segala arah. Tubuh bagian atas berotot gendut itu tertutupi segel. Dia benar-benar sengit ketika dia menyerang di sekelilingnya, tampak hiruk-pikuk. Kecepatan serangan telapak tangannya sekarang jauh lebih cepat, dan dalam sekejap mata, area di sekitarnya benar-benar diselimuti oleh kekuatan telapak tangannya. Meskipun Sue Ying bisa berganti tempat dengan avatar di sekitarnya, dia masih tertekan sejenak. Peng! Tepat ketika Sue Ying beralih posisi dengan salah satu avatar meraj, salah satu telapak tangan pria gemuk itu mendarat tepat di tubuhnya. Benar-benar terlalu cepat. Dengan mereka bertarung dengan kecepatan seperti itu, pemogokan itu melampaui apa yang bisa diperingatkan oleh intuisinya. Sue Ying dipukul mundur oleh serangan itu. Dia dipukul, cowok gemuk itu menampakkan ekspresi gembira. Hua! Tubuh Sue Ying menghilang ke udara kosong di udara. Tubuh ilusi, cowok gemuk itu mengerutkan kening. Senior, terima serangan bertenaga penuhku ini, suara Sue Ying bergema di seluruh udara sekitarnya. 36 Sue Yings berjubah putih itu tiba-tiba muncul di sekitar pria gemuk itu, masing-masing dari mereka meluncurkan serangan dari tombak bersama dengan yang lainnya. Masing-masing serangan ini berisi adegan bintang yang meluas dan runtuh serta kehancuran meteorik yang menyatu menjadi satu titik ekstremitas tunggal. Semua serangan ditujukan pada pria gemuk. Bocah ini, ekspresi pria gendut itu segera berubah. Jelas, 35 dari 36 avatar itu palsu, tetapi adegan-adegan bintang yang runtuh menjadi satu titik masih diciptakan dari hukum misteri yang mendalam. Bagaimanapun, keterampilan rahasia ini diciptakan oleh Sue Ying sendiri, dan dia secara alami dapat mensimulasikan adegan itu. Jika ada orang lain yang mencoba meniru keterampilan rahasianya, gambar mungkin terbentuk, tetapi aura hukum misteri mendalam akan hilang. 36 meraj avatar, dia tidak bisa membedakan mana yang asli. Cowok gemuk segera mulai bergerak dengan kecepatan tinggi. Dia mencoba yang terbaik untuk menghindari dikelilingi sementara secara bersamaan mencoba menangkis setiap satu dari tombak yang masuk, tapi dia akhirnya diselimuti oleh serangan yang tak terhitung jumlahnya. 36 meraj avatar mengirim serangan gabungan, dengan 35 di antaranya di puncak dunia demigod. Tentu saja, serangan dari 35 avatar hanya memiliki efek membingungkan pada pria gemuk itu, tetapi efek itu sebenarnya bisa terbukti mengancam jiwa. Lagi pula, satu tubuh sejati memiliki kekuatan tempur yang sangat tinggi. Tombak menembus tubuh pria gemuk itu. 36 bayangan tombak lainnya ditindaklanjuti dengan serangan, berulang kali untuk total 9 putaran. Hua gelombang. Cowok gemuk itu menampakkan senyum tak berdaya sebelum akhirnya benar-benar lenyap. Kemenangan. Uji coba arena ini telah berakhir dengan kemenangan Sue Ying. Sue Ying mengungkapkan seringai, dia baru saja melewati dunia daun anggur ketiga. Baru saat itulah dia melompat turun dari arena. Baik, aku yakin kamu akan memenangkan pertempuran itu, Sue Ying. Chen Jiu bergegas dan menamparkan pundak Sue Ying dengan keras. Apakah kamu harus menamparku dengan keras? Itu pasti balas dendam kan? Sue Ying bergumam. Pada saat itu, sosok gendut gemuk mulai membentuk kembali di arena itu. Dia melihat ke bawah dari arena, berteriak, "Berat, alasan kamu bisa mengalahkanku bukan karena meraj avatarmu membuatku bingung, tetapi karena teknik tombak milikmu itu cukup cepat. Jika itu sedikit lebih lambat, aku bisa saja memblokir ke-36 avatar meraj kamu hanya dengan dua telapak tangan aku ini. Teknik tombakmu itu seharusnya menjadi keterampilan rahasia kan? Disebut apakah itu?" "Star Meteor Annihilation," jawab Sue Ying setelah berbalik. "Bukan nama yang buruk. Memang sangat kuat. Kamu bisa menemukan keterampilan rahasia ini di dunia tahap 3 dari makna sejati kamu." Si pria gemuk menggelengkan kepalanya. "Tangguh, bocah hari ini benar-benar hebat." Sue Ying tersenyum. "Sue Ying, selamat." Master klan Meisan berjalan mendekat. "Selamat," kata Jian Huang juga. Keduanya merasa sangat bertentangan. "Aku percaya bahwa, selama kekuatan tempur kamu menerobos, kalian bertiga harus bisa menang juga," jawab Sue Ying. "Baiklah, potong omong kosong itu. Cepat dan pergi," kata Chen Jiu. "Dan kamu seharusnya tidak terlalu bahagia.
Masih ada dunia daun anggur keempat dan kelima sebelum kamu selesai. Jarang sekali Sui Ying tidak memiliki balasan yang baik. Dia dan Chen Jiu mungkin telah memasuki Crimson Rock Mountain bersama untuk lebih mudah menghadapi bahaya, tetapi kepribadian mereka sebenarnya agak mirip. Sebenarnya, Sui Ying sudah mendapatkan kesan yang baik tentang dirinya sejak awal, setelah Chen Jiu setuju untuk membawanya ke Crimson Rock Mountain. Setelah itu, dia dengan cepat mengerti bahwa Chen Jiu memiliki pandangan dingin tetapi hati yang hangat. Dia adalah seseorang yang layak untuk persahabatannya. Tuan-tuan, sepertinya aku akan menjadi yang pertama pindah, kata Sui Ying. Melihat ke arah tiga, Chen Jiu, Master Klan Meisan dan Jian Huang, semuanya berbaris berturut-turut. Sui Ying merasa sangat bertentangan. Mereka bertiga telah masuk dengan tujuan tertentu dalam pikiran, baik atas inisiatif mereka sendiri atau dipaksa oleh berbagai keadaan. Hati-hati, tiba-tiba kata Chen Jiu. Sui Ying mengangguk. Aku yang pertama bergerak maju, tapi aku yakin kita akan bertemu lagi di permukaan. Itu sudah pasti, teriak Jian Huang. Sui Ying berbalik dan mulai terbang menuju cabang utama jauh Sky Reaching Fin. Dia mengikutinya, naik ke langit dan ke arah dunia daun anggur keempat. Chen Jiu, Master Klan Meisan dan Jian Huang melihat ke atas, emosi yang kompleks berkerumun di hati mereka. Hari ini, mereka bertiga macet, sementara Sui Ying sendiri bisa melanjutkan. Sui Ying terbang ke atas di samping cabang utama Sky Reaching Fin. Perlahan-lahan, daun anggur ketiga yang sangat besar berkurang ukurannya di bawahnya. Dalam dunia daun anggur ketiga itu, sosok Chen Jiu, Master Klan Meisan dan Jian Huang saat mereka berdiri di samping dua arena semakin kecil. Segera, mata telanjangnya merasa terlalu sulit untuk melihatnya lagi. Hati-hati, gumam Sui Ying. Setelah itu, dia melihat ke depan. Jauh di kejauhan di atas, daun anggur raksasa muncul. Itu tidak lain adalah dunia daun anggur keempat. Sampai sekarang, dia adalah satu-satunya yang mencapai sejauh ini. Aku benar-benar tidak berpikir bahwa pada akhirnya, aku akan berada di garis depan untuk melewati Crimson Rock Mountain. Sui Ying menggelengkan kepalanya, senyum di bibirnya. Dia terbang terus-menerus. Suatu hari, 2 hari, 3 hari. Jarak ke dunia berikutnya memendek, dan Sui Ying bisa merasakan, di dalam hatinya, perasaan samar penindasan. Itu karena laporan intelijen mengenai dunia daun anggur keempat sudah cukup untuk membuatnya merasa sangat tertekan. Jika seseorang membandingkan probabilitas kematian, dunia daun anggur keempat jauh melampaui 3 dunia daun anggur sebelumnya. Aku tidak punya rute mundur. Aku harus memenangkan ini. Sui Ying terus terbang, secara berkala mengambil tegukan dari botol anggur hitam di tangannya. Obat penawar pahit itu menghasilkan keajaiban di dalam tubuhnya. Dia sudah lama terbiasa dengan rasa pahit ini, bahkan menyukainya sampai batas tertentu. Setelah terbang di sepanjang cabang utama Sky Reaching Fin selama 9 hari sendirian, Sui Ying akhirnya tiba di dunia daun anggur keempat. Si Wei yang berambut hijau muncul dari cabang utama. Muda transenden, selamat telah mencapai dunia daun anggur keempat hidup-hidup. Si Wei memandang Sui Ying. Di antara transenden yang memasuki Crimson Rock Mountain kali ini, bakat dan potensi bawaanmu memang yang tertinggi. Aku awalnya khawatir bahwa kekuatan tempur kamu mungkin meningkat terlalu lambat, membuat kamu tidak mampu melewati dunia daun anggur ketiga. Namun aku terlalu banyak berpikir. Kenaikanmu lebih cepat dari yang aku duga. Hanya setelah melewati 5 dunia daun anggur hidup-hidup aku akan layak mendapat ucapan selamat, jawab Sui Ying. Senang kamu bisa menjaga kewaspadaan ini, Si Wei mengangguk. Menurut pengaturan oleh Tuan Suci, dunia daun anggur pertama dan kedua dimaksudkan untuk menggali potensi tersembunyi kamu dengan bantuan sebagian besar bahaya tertentu yang ada. Kesulitan dunia daun anggur ketiga adalah lompatan besar, namun, segera menghilangkan sejumlah besar transenden. Meskipun kesulitan mengambil lompatan besar, pertandingan arena daun anggur dunia ketiga cukup ringan, dan wali jarang membunuh penantang. Sui Ying mengangguk. Jian Huang dan 2 lainnya masih hidup. Meskipun pertandingan arena itu sulit, kemungkinan kematiannya rendah. Namun demikian, 2 daun anggur terakhir berbeda. Dalam skenario hidup atau mati,
dunia ini akan menguji kekuatan tempur kamu serta berbagai aspek lainnya. Si Wei menambahkan, dan kamu mungkin mati kapan saja. Aku mengerti, Sui Ying mengangguk. Lihat ke sana. Si Wei menunjuk ke daun anggur yang besar. Memancarkan aura keagungan, struktur tunggal naik dari atas daun anggur ini. Keseluruhannya berwarna hitam dan emas, dan garis-garis strukturnya sangat halus. Itu adalah platform pertempuran darah yang lebih umum terlihat di dunia dewa. Di dunia dewa, banyak pembudidaya bersedia bertaruh hidup mereka sendiri demi sumber daya berharga dan memasuki platform pertempuran darah untuk berpartisipasi dalam pertarungan darah. Si Wei melanjutkan, banyak dewa bahkan berperang melawan dewa dunia pada platform. Saat seseorang memasuki platform, hanya satu sisi yang bisa keluar hidup-hidup. Sebagian besar akan mati di dalam. Itu karena pertarungan darah yang sebenarnya akan membuat kedua partisipan mempertaruhkan hidup mereka. Di dunia dewa, platform pertempuran darah memberikan hadiah besar bagi mereka yang selamat. Ini telah menarik banyak ahli dewa untuk berpartisipasi di dalamnya, dengan dewa dunia pun ikut bergabung. Dewa dunia yang bergabung dalam pertempuran. Dua dewa dunia yang berpartisipasi dalam pertempuran darah akan melihat salah satu dari mereka sekarat. Pertarungan seperti itu akan menarik banyak penggarap untuk melihat pertandingan. Si Wei menghela nafas. Platform pertempuran darah benar-benar populer di dunia dewa. Sui Ying mengangguk. Dia telah mengobrol dengan Chen Jiu dan mengetahui kekejaman dunia dewa. Bahkan dewa dijual sebagai budak di pasar. Berjudi hidup seseorang bukanlah sesuatu yang membingungkan. Hanya saja dewa dunia akan pergi dan mempertaruhkan hidup mereka, kejadian yang benar-benar langka. Ini adalah salinan dari platform pertempuran darah biasa. Si Wei menunjuk ke struktur platform pertempuran darah yang sangat besar. Setelah memasukinya, kamu akan bertemu lawanmu di dalam. Setelah periode waktu tertentu, akan ada batch lain dari musuh yang masuk. Setelah periode waktu lain, angkatan ketiga akan masuk. Kamu akan menghadapi 3 pertempuran hidup dan mati dengan 3 kelompok lawan ini. Entah kamu menang atau mati. Apakah kamu mengerti aturannya? Aku mengerti. Sui Ying mengangguk. Sendiri, dia akan menghadapi 3 kelompok lawan yang berbeda. Karena itu, ia harus mencoba dan menyingkirkan satu batch dalam periode waktu itu. Hanya dengan begitu ia dapat lebih mudah berurusan dengan batch berikutnya. Kalau tidak, menghadapi 3 gelombang secara bersamaan akan berarti kematiannya. Pergi. Si Wei mengangguk. Aku berharap yang terbaik untukmu. Setelah itu, Si Wei bergabung dengan cabang utama dari Fin Pencapai Langit. Sui Ying menatap struktur Blood Battle platform itu. Dia bergegas turun ke permukaan daun anggur itu tanpa ragu sedikit pun. Aku di sini. Sui Ying berjalan menuju struktur platform pertempuran darah, yang telah membuka jalur. Jalur yang dalam dan gelap ini, adalah jalan yang menuju medan pertempuran. Gu. Sui Ying menarik labu botol hitam dan minum seteguk penawar racun untuk memastikan dia dalam kondisi terbaiknya. Bunuh. Mata Sui Ying dipenuhi dengan niat membunuh saat tombak merah menyala muncul di tangannya. Tanpa rasa takut, dia berjalan ke jalur yang dalam dan gelap dan muncul ke platform pertarungan besar berwarna darah. Berbentuk bujur sangkar, platform pertarungan berwarna darah ini memiliki panjang 5.000 km. Aura mengerikan tak berujung mengelilingi seluruh arena. Sepertinya banyak ahli yang mati di platform pertempuran berdarah ini. Aura dan kebencian yang dihasilkan cukup untuk membuat siapapun cemas. Hua, kafan spasial yang tak terlihat tiba-tiba menyelimuti platform pertempuran berwarna darah, mengisolasi platform dari seluruh dunia. Sui Ying melirik kafan itu. Dia tahu bahwa di dunia dewa, kain kafan inilah yang mencegah pertempuran yang terjadi pada platform berwarna darah agar tidak memengaruhi penonton. Tentu saja, ada alasan lain di balik penggunaannya, untuk mencegah mereka yang berpartisipasi pergi. Hanya ada satu yang selamat. Saat memasuki medan perang ini, sudah terlambat untuk penyesalan. Sui Ying sebelumnya telah mendengar dari Chen Jiu tentang bagaimana ahli dewa tertentu di dunia dewa mempertaruhkan hidup mereka demi mendapatkan harta tertentu. Pada akhirnya, para ahli itu mulai menyesali keputusan ini setelah bertukar 1 atau 2 gerakan dengan lawan-lawan mereka dan bahkan telah mengambil inisiatif untuk meminta belas kasihan. Mengakui kekalahan, namun ini tidak berguna, karena kegagalan berarti kematian.
Cici gelombang sen berkumpul di udara, berkilauan dengan rincian waktu. Saat waktu mulai menabur pasir ke bawah. Gelombang 9 angka mulai terkondensasi pada platform pertarungan berwarna darah. Masing-masing dari mereka adalah binatang bermutasi dengan 4 kuku dan rambut putih keperakan. Semua binatang bermutasi memiliki tanduk emas tunggal dan sepasang mata emas. 9 dari mereka saat ini menatap Sui Ying. Pasir waktu mulai bergerak, yang menandakan dimulainya pertempuran. Saat aliran waktu pasir berakhir, gelombang kedua lawan akan muncul. Sial, Sui Ying mengerutkan kening. Meskipun dia telah mencapai banyak kecerdasan, dia masih tidak bisa mengenali asal dari 9 binatang bermutasi bertanduk emas ini. Hanya dengan mengetahui musuh dia akan memiliki kepastian yang lebih besar. Tetapi skenario ini adalah persis apa yang akan terjadi di dunia daun anggur keempat. Orang hanya akan tahu bahwa ia harus bertarung melawan 3 kelompok musuh yang terus-menerus, tetapi siapa lawannya? Tidak ada cara untuk mengetahui sebelumnya. Terserah. Gelombang roaring, 9 binatang bermata emas bermata satu bermata berubah menjadi 9 sinar cahaya emas yang berbeda saat mereka maju ke depan. Sui Ying menggenggam tombak merah menyala dan menghilang setelah mengambil satu langkah. Di dalam Mirage, Sui Ying bisa melihat 9 binatang bermutasi bermata satu bermata emas berbalik ke arahnya. Pandangan mereka bisa melihat melalui Mirage, tetapi meskipun kejelasan ini, mereka ragu-ragu. Sangat bagus, tampaknya mereka akan terpengaruh setelah memasuki Mirage. Sui Ying segera mendekati salah satu binatang bermata emas bertanduk tunggal dan melepaskan serangan pembunuhan dengan tombaknya. Penghancuran meteor bintang yang luar biasa cepat naik panggung, tubuh tombak berputar, menghasilkan pusaran daya tarik gravitasi dan energi destruktif yang mengerikan berpusat di ujung tombak saat menusuk binatang bermata emas terdekat bermata tunggal. Namun, binatang bermata emas bertanduk tunggal itu cepat, dan ingin menghindari serangan itu. Ketika Sui Ying telah menyerang, itu menyerang dengan cakarnya untuk menangkis tombak. Tombak Sui Ying tidak mudah diblokir. Setelah bentrok dengan cakar, tombak. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.